Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan pengecekan IP address pada laptop Anda. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar menerima pemberitahuan video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu koneksikan untuk laptop Anda, dikoneksikan dengan WiFi. Nah, di sini kita konekkan dengan WiFi. Nah, setelah dipastikan laptop Anda sudah terkoneksi, kemudian Anda klik start di pojok kiri bawah, kemudian tulis command prompt. Nah, seperti ini, kemudian kita klik. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengetikkan IP config. Nah, setelah kita ketik seperti itu, kemudian tekan enter. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan jelaskan untuk isi dari command prompt ini tentang IP config. Nah, di sini saya menggunakan koneksi WiFi yaitu dari router TP-Link TLWR 840N, di mana saya menggunakan metode WISP, yaitu di mana router tersebut menerima sinyal WiFi, kemudian menangkapnya dan memunculkan WiFi baru. Nah, kemudian dari pemancaran WiFi tersebut, kemudian ada perangkat yang terkoneksi seperti laptop, HP, dan lain sebagainya. Nah, di dalam settingan tersebut ada DHCP. Nah, DHCP itu apa? DHCP itu yang memunculkan atau membagi IP setiap perangkat yang terkoneksi dengan router tersebut. Nah, untuk IP tersebut ada beberapa macam jenis settingan, kemudian untuk standarnya seperti ini, 192.168.0. berapa. Nah, misal 100, kemudian 200 ataupun titik 1 ataupun 168.1 titik sekian, tergantung kepada orang yang menyeting router tersebut. Karena di situ ada DHCP tersebut ada pilihan untuk format IP-nya seperti apa. Nah, untuk ini masih format standar. Nah, ketika terkoneksi internet atau terkoneksi dengan router tersebut, maka kita mendapatkan IP. Nah, seperti ini, 192.168.0.104. Nah, ini IP kita. Nah, untuk di router saya mulainya 100.100. Nah, ini perangkat keberapa? Biasanya itu terkoneksi, kemudian muncul angka ada 103, 104, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk subnet masknya ini settingan standar, ini 255.255.255.0. Nah, kemudian default gateway. Apa yang dimaksud dengan default gateway? Default gateway adalah IP di mana kita dapat mengakses ke router atau access point atau modem yang sudah memiliki pengaturan router dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus mengakses melalui IP ini.
192.168.0.1. Nah, default gateway ini bisa dirubah tergantung dari teknisi yang sudah mengatur router tersebut. Nah, untuk default biasanya untuk TP-Link TLWR 840N itu dari sananya settingannya seperti ini. Nah, berbeda lagi ketika router ini terhubung dengan modem, misalkan Indium atau Bisnet atau lain sebagainya, di mana dia dihubungkan dengan menggunakan LAN. Nah, di router tersebut ada beberapa. Nah, untuk kalau settingannya dalam bentuk access point, itu biasanya untuk gateway-nya itu nanti akan berubah. Jadi enggak sesuai ini, bisa jadi titik 17, 20 dan lain sebagainya. Itu kalau DHCP-nya masih on semua, berarti nanti defaultnya itu berubah. Kita bisa melihatnya di DHCP server, kemudian client list. Nah, di situ ada IP-IP-nya berapa saja. Nah, kemudian setelah kita mengetahui default gateway ini, kita coba ke pengaturan default gateway ini untuk masuk ke settingan router. Kita buka browser, bisa Firefox, bisa Google Chrome. Nah, setelah itu kita tuliskan sama seperti tadi 19. Kita tuliskan 192.168.0.1. Kemudian tekan enter. Nah, biasanya untuk pengaturan awal, biasanya kita diminta untuk memasukkan password, kemudian konfirmasi. Nah, setelah itu setiap kita login harus memasukkan password yang sama. Ini untuk keamanan router tersebut. Nah, ini untuk jenisnya TP-Link Wireless and Router WR840N. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita login. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Nah, ini jenis tadi WISP yang telah kita ceritakan tadi. Nah, kemudian ini ada quick setup, kemudian operation mode. Ini di sini ada beberapa pilihan: wireless router, WISP, access point, range extended. Nah, yang kita bahas tadi tentang DHCP, kita langsung saja ke DHCP. Nah, seperti ini. Ketika kita enable, nah start IP address-nya itu mulai dari 100 dan berakhir di 199. Ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Bisa ganti titik 1 saja, bisa sampai 99, bisa. Kemudian sini 1, belakangnya berapa, tergantung keinginan kita. Nah, kemudian setelah IP start IP dan end IP, kita lanjut ke list time. List time itu dimana waktu, semisal kayak orang itu kontrak itu per bulan, misal dalam waktu 1 bulan dia bayar. Ketika dia telah selesai waktu kontraknya 1 bulan itu, di situ nanti kan ada perpanjangan, apakah dia menggunakan tempat yang sama atau berbeda. Nah, di sini juga sama, ketika waktu 120 menit itu sudah selesai, orang akan keluar dari situ, kemudian nanti itu IP-nya dia connect lagi, apakah IP yang sama ataupun dia bertukar IP yang lain. Seperti itu. Jadi IP itu hanya berlaku selama 120 menit. Selebihnya nanti bisa berubah dan juga mungkin bisa IP yang sama.
Nah, jadi kayak tadi 192.168.0.104 untuk laptop ini tidak tentu setiap kita connect IP-nya 104, enggak, bisa jadi 102, 103, 107 dan lain sebagainya. Nah, kemudian default gateway. Nah, di sini kita bisa atur untuk keamanan, kita bisa ganti IP untuk default gateway ini. Nah, ini hanya untuk contoh, maka kita pakai yang standar saja. Nah, ketika sudah terjadi perubahan, kita bisa save. Nah, ataupun kita bisa disablekan ini, namun tetapi untuk router yang lain, yang modem utama yang sebelum router ini, misal modelnya router menggunakan LAN, itu untuk DHCP servernya bisa lewat yang utama. Nah, ini hanya sebagai pemancar saja untuk melanjutkan ke WiFi yang terdekat itu, namun IP-nya ikut ke yang modem utama. Nah, berbeda lagi kalau kita pengen, oh ini TP-Link-nya kita bikin IP sendiri, yang sana biar sendiri. Nah, kita bisa atur di sini. Nah, kemudian setelah kita atur, kemudian kita bisa save. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan password WiFi. Itu misal dalam satu router itu kita bisa memunculkan dua WiFi. Nah, WiFi yang pertama yaitu dalam bentuk WISP tadi, kita munculkan satu WiFi, kemudian di security itu West Network kita bisa tambahkan satu WiFi lagi dengan nama yang berbeda. Nah, misal satu alat itu bisa muncul dua WiFi. Itu kelebihan dari TP-Link TLWR 840N, dan banyak yang menggunakan wireless model ini karena penggunaannya mudah dan juga tangkapan sinyalnya bagus. Nah, mungkin cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ke video ini dapat bermanfaat, terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar menerima pemberitahuan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.